saya terkesulitan, masuknya agak sulit tadi, mungkin karena ID-nya yang baru ya, jadi saya agak terkeliling-keliling. Ya, jadi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pagi ini, siang ini semua sudah makan? Alhamdulillah sudah, Ibu. Ya, jadi jangan sampai perutnya kosong, maksa mikir, ya. Perut isi saja penuh, isinya banyak, mikir saja susah, apalagi kosong, gitu ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Saya sudah bisa tergabung ini di kelas kita, dan tanpa basa-basi. Ini iklannya apa ya, basa-basi? Jadi tanpa basa-basi, saya langsung ke tugas-tugas kita, ya. Jadi tugas-tugas kita tidak, mudah-mudahan tidak kekurangan waktu sampai di jam 15:15 ya. Mudah-mudahan teman-teman juga beberapa tugas bisa terselesaikan dengan baik, sehingga nanti untuk tupoksinya itu bisa tercover semuanya ke berapa nih? Ke 11 orang. Oke ya. Jadi kalau bisa tugas pertama, siapa yang ikhlas untuk memaparkan tentang Indonesia? Aku padamu. Silakan. Boleh, Ibu. Hai, silakan Andin. Ya, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tugas pertama mengenai Indonesia, bercerita tentang Indonesia. Indonesia itu dengan nama resmi Republik Indonesia, di mana memiliki 4 konsensus dasar, yaitu pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila di sini sendiri sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasan dasar hukum tertulis untuk negara Republik Indonesia, kemudian NKRI, di mana merupakan bentuk negara yang berdiri dari Sabang sampai Merauke, kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan lambang dari atau simbol dari negara yang tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila itu. Kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat luas. Dalam artian luas, Indonesia sangat besar, mulai dari luas wilayahnya, penduduknya, kemudian budayanya, sumber daya alam, bahkan adat istiadat. Untuk Indonesia sendiri berada di urutan berpenduduk terbanyak 4 di dunia. Kemudian saya sebagai warga Indonesia yang lahir di Indonesia, besar, tumbuh dan berkembang di Indonesia, tentunya harus memiliki jiwa yang mencintai tanah air Indonesia, di mana harus didasar dari muncul dari kesadaran diri untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian di mana Indonesia itu tempat kita berkembang, menerima pendidikan, tempat untuk hidup. Indonesia di mana memiliki luas wilayah yang sangat besar, kemudian sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia ini merupakan sumber daya alam yang terkaya di dunia. Kenapa terkaya? Karena beberapa sumber daya alam mulai dari non hayati atau hayati itu ada di Indonesia. Ditambah lagi sumber daya alam Indonesia ini merupakan sumber daya alam yang seperti sumber daya alam tempat wisata. Wisata yang ada di Indonesia itu sangat diminati di negara-negara lain. Terutama misalkan salah satu contoh faktor sumber daya alam wisata yaitu misalnya di Bali, di Lombok, di Nihi, itu salah satu aset termahal yang ada di Indonesia mengenai sumber daya alam dari sektor pariwisata. Kemudian kalau untuk budaya dari Indonesia sendiri itu, Indonesia memiliki ratusan budaya, bahkan ribuan budaya, dimulai dari adat istiadatnya, bahasanya, kemudian dalam artian adat istiadat ini rumah adat yang berbeda, kemudian upacara adatnya, bahasanya, kemudian baju adatnya, itu Indonesia sangat bervariasi. Kemudian untuk pendidikan sendiri Indonesia ini, di Indonesia ada 3, ada yang formal, informal, ada formal dan informal, di mana kalau formal ini yang kita dapat dari minimal 9 tahun pendidikan, dimulai dari 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah. Kemudian kalau informal itu yang kita dapat
misalkan dari kursus, sertifikasi, misalkan kita TPA mengaji, nah itu juga termasuk dari informal. Dan ada juga yang pendidikan yang kita dapat sendiri itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar yang ditanamkan memang dari faktor lingkungan keluarga untuk membentuk sikap pribadi kita sendiri. Kemudian untuk kementerian, maksudnya untuk pertahanan dan keamanan di Indonesia ini memiliki beberapa pertahanan seperti intelijen ini seperti mereka sebagai monitor untuk apa nanti yang misalnya kejadian-kejadian apa akan terjadi di Indonesia, itu sebagai intelijen. Kemudian ada juga sebagai cyber ini dalam artian cyber di Indonesia ini kan di Indonesia rentan terhadap berita-berita hoax yang berita atau tidak benar, nah itu gunanya untuk cyber tersebut. Kalau untuk tambahan Ibu ya, kalau untuk yang ungkapan untuk Indonesia, semoga Indonesia ke depannya bisa lebih maju, kemudian bisa lebih dijauhkan dari kasus-kasus ibaratnya KKN yang terutama di pemerintahan. Kemudian semoga Indonesia ke depannya lebih berjaya dan masyarakatnya semakin makmur. Dalam rangka nanti ini kan sudah mendekati 17 Agustus 1945, semoga Indonesia dirgahayu. Mungkin itu dari saya. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Dan tadi Indonesia akan lebih baik dari sisi korupsi dan sebagainya berkurang. Dan mohon izin kita ada di situ. Saya, jadi siapa sih yang banyak berkorupsi itu di lingkungan kita di pemerintahan? Maka diawali dari teman-teman kami sebagai fasilitator, juga para ASN semua, diharapkan kita bisa semakin baik ke depannya, bisa lebih profesional ke depannya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang diasah sejak awal dari sisi mental, ya, kemudian bagaimana dengan nilai-nilainya, mudah-mudahan itu yang akan mengantarkan dan menyelamatkan Indonesia kelak. Terima kasih Bu Andin, terima kasih banyak. Aku padamu Indonesia akan semakin cinta lagi karena semakin mengenal seperti apa Indonesia seutuhnya. Saya bisa merasakan bahwa teman-teman lain pun pasti punya banyak hal yang ingin diceritakan tentang Indonesia dan statement-statement yang akan diungkapkan tentang Indonesia. Namun dengan waktu yang sedikit, kita maju aja terus dulu, kita selesaikan aja dulu tugas-tugas. Sebentar kita bisa sharing banyak tentang Indonesia. Kita bangkitkan cinta itu. Cinta ada di sini. Kalau hanya sampai di sini, itu tidak cukup. Cinta itu harus diimplementasikan. Jadi PNS yang profesional nantinya. Sehingga Indonesia kita bisa jaga dari banggai. Terima kasih teman-teman. Semoga hari ini membawa warna lain di kelas kalian ini. Semoga hari ini kalian lebih bersemangat ya untuk terus ke depannya lebih baik. Oke, tugas kita berikutnya, kalau tidak salah kemarin teman-teman membuat learning journal ya. Tapi learning journal itu yang saya sangat butuhkan adalah poin B. Poin B-nya. Apa poin B-nya? Rencana aksi bela negara. Ada yang membantu saya. Siapa yang mau menggambarkan tentang rencana aksi bela negaranya supaya kita bisa sama-sama mendengarkan seperti apa sih? Apakah bela negara itu harus dengan memikul senjata atau cukup dengan melakukan hal-hal kecil yang bermakna besar? Silakan, siapa nih bisa bantu? Saya Bu. Oke, Jeng Astrid maju. Wes, maju tak gentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu. Semoga kita selalu dilimpahkan nikmat kesehatan di saat berita di media sosial maupun di televisi bahwa tingkat COVID makin naik lagi nih Bu. Ya, Bismillah, mudah-mudahan kita aman-aman. Ya, Insya Allah ya. Untuk rencana aksi bela negara, saya mengambil salah satu contoh dari Cinta Tanah Air, Bu. Itu yang diterapkan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan kerja, Bu.
Untuk pertama yaitu rasa cinta tanah air, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kalau untuk di lingkungan kerja, Bu, dalam rangka, kalau kami kan di PUPR ya Bu ya. Jadi ada kegiatan namanya AMDAL, Bu. Itu sebelum kita melaksanakan konstruksi, kita harus mempertimbangkan tentang kondisi lingkungannya. Jadi kita harus menganalisis mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi jika kita bangun konstruksi tersebut. Kemudian kalau untuk di lingkungan rumah, ya kita tetap terus membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon, seperti itu Bu. Kemudian ada juga rasa cinta tanah air termasuk dalam menggunakan produk dalam negeri. Kalau di dunia kerja, kita wajib menggunakan barang-barang atau material yang berdasarkan dari negeri kita sendiri, produk dalam negeri yang tentunya sesuai dengan standar nasional Indonesia, seperti penggunaan semen merek Tomasa, semen Gresik, yang itu adalah dimana kita tahu itu adalah produk dalam negeri, Bu. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Astrid. Dari kesadaran tersebut, mudah-mudahan kita tidak perlu merancang hal-hal besar. Kita tidak perlu berkhayal yang hebat-hebat, kayaknya saya harus pakai baju yang motifnya loreng untuk bisa mencerminkan bahwa saya cinta tanah air. Tapi berbuat yang lebih, walau itu kecil. Persoalan sampah mungkin kecil bagi kita, tapi kalau dirangkum banyak-banyak, dikumpul banyak-banyak, itu jadi persoalan bagi bangsa. Kemudian juga rasa cinta tanah air bisa diimplementasikan dengan berbagai hal. Semoga sebelum mampu Anda mengimplementasikan segalanya, cinta itu ada di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa meletakkan Indonesia di atas segalanya, sehingga tidak seperti banyak hal yang kita lihat orang meremehkan tentang Indonesia, sehingga bukan lagi melaksanakan tugasnya sebagai fungsi ASN ketiga ya, mempererat pemersatu bangsa, tetapi malah menjadi supporting hoax. Bisa ya, bagaimana kita akhirnya bukan malah memberikan gambaran-gambaran yang tepat atau yang benar ke masyarakat, malah kitanya yang ngomporin. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Memang betul Indonesia sekarang sedang disasar oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa besar, untuk mengambil alih karena memang kita luar biasa. Tapi ingat, di balik usaha mereka itu kita harus tetap sadar ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Beragam kita di sini, beragam suku, beragam bahasa, beragam agama. Jadi memang kita harus sadar bahwa kita harus saling memahami, saling mengerti, saling memaklumi. Seperti itu. Di lingkup terkecil aja kalau kita tidak saling memaklumi akan hancur, apalagi di lingkup yang besar. Ya, di skop Indonesia atau kebangsaan malah yang lebih luas. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita semua terus berbenah diri sehingga isu apapun yang hadir tentang pemerintah pun, kita sebagai pemerintah mendengar isu tentang pemerintahan, silahkan kalian tangani itu dengan bijak. Memang kita masih lemah, jadi tidak kita ke masyarakat bahwa saling gontok-gontokan bahwa Anda kita boleh. Kalau memang kita dilihat lemah dari sisi ini, kita sampaikan memang kita lemah dari sisi ini, tapi semua proses perbaikan dan seterusnya, sehingga kita harus bisa memperluas wawasan. Boleh ya, jadi wawasan diperluas tentang geopolitik, tentang geoekonomi, tentang segala hal, sehingga berbagai info yang masuk itu bisa kita cover. Jadi jangan sampai malah wah itu bahaya ya. Kita yang duluan iyo memang betul juga kalau saya pikir-pikir, aduh. Jadi dimohonkan silahkan tampung semua aspirasi yang disampaikan. Oh iya memang seperti itu yang didengung-dengungkan sekarang. Tapi kenyataannya adalah kalau memang di sana begini, iya betul. Tapi itu hanyalah oknum. Itu hanyalah segelintir. Itu karena ada unsur-unsur politis. Itu karena ada yang memiliki kepentingan pribadi dan lain-lain. Ya, bagaimana kita bisa membahas itu dengan tenang kalau kita wawasannya
sedikit. Maka tugas untuk teman-teman, bahkan saya, mari kita luaskan wawasan. Pelajari apa saja. Informasi ini muncul, baca atau dengarkan, kemudian cari informasi yang melatar belakang. Sehingga kita tidak hanya menerima informasi bulat-bulat. Sepertinya iyo sudah. Kitalah jadi sumbernya, ya. Mohon ke teman-teman, adik-adik semua semangat untuk menjaga Indonesia. Hari ini kalau banyak terjadi berbagai hal ketimpangan-ketimpangan itu biasa, ya. Di rumah tangga saja kita yang berlima, berenam itu karakter berbeda-beda. Apalagi kita di pemerintahan dengan karakter yang luar biasa. Ditambah lagi luasan pulau ini, wah, memang kita harus saling memaklumi, tetapi kita punya dasar-dasar untuk menjelaskan. Bisa ya teman-teman? Terima kasih banyak, kalian sudah bersemangat. Aura kalian siang hari ini, padahal siang loh ini ya, bukan pagi. Siang sudah waktu-waktunya matahari di atas, itu sebenarnya wajah kalian sudah lebih parah dari kemarin. Kemarin ketemu saya, aduh menyedihkan Indonesiaku. Seperti itu ya. Tapi siang hari ini alhamdulillah auranya beda. Mudah-mudahan aura yang beda itu menggambarkan bahwa kalian semua sudah semakin mengenal siapa diri kalian. Mengenal bagaimana Indonesia yang perlu kita cintai. Bagaimana saya sebagai seorang aparatur sipil negara harus berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman, terima kasih dari wajah kalian yang menggambarkan yang dari sumringah-sumringahnya ini ya. Wah, saya sangat bahagia hari ini. Kemarin dengar enggak, saya sempat bilang, aduh saya sedih sekali, seperti itu ya. Sedih itu sebenarnya karena saya mendapatkan transfer energi dari kalian yang masih bingung. Kalian tuh kemarin pasti bingung, saya sempat cerita juga ke Pak Ari, pasti dok mereka ini bingung. Teman-teman pasti bingung karena kucruk-kucruk langsung ketemu kita di layar, langsung tiba-tiba ini tugasnya, apa kalian bisa gambarkan begini-begini, pasti kalian langsung melotot deh. Aduh, kayaknya beginikah metode pembelajarannya seperti itu ya. Jadi memang metodenya seperti ini, kalian bahkan dinamika kelompoknya itu nanti akhir, nanti pada saat kalian sudah mau ujian aktualisasi. Jadi sudahlah, kalau mau membicarakan ini, saya jadinya banyak banyak mengeluh tentang hal-hal yang kita ada di dalamnya. Bisa ya, jadi aduh sebenarnya nggak boleh begini nih, cocoknya metodenya begini, seperti itu. Tapi fungsi kita adalah menjaga Indonesia, mempererat persatuan. Maka, oh ya, apapun yang ada kondisinya, kita harus welcome saja. Gitu ya, jadi terima kasih teman-teman, auranya sangat luar biasa hari ini, siang hari ini, terima kasih banyak. Dan kemudian, boleh enggak kita langsung masuk ke analisis isu kontemporer per kelompok ya. Ini kelompoknya berapa orang? Kelompoknya 3 ya? Ibu, gempa di sini, Bu. Gimana? Lagi gempa, Ibu, maaf. Lagi gempa, Bu. Gimana? Aku gempa. Di mana kalian? Baru saya di lantai 2. Kalian di mana nih? Maaf, Bu, gempa, Bu. Kalau masih silakan keluar aja. Keras? Keras, Bu. Ini yang kena gempa ini di mana? Oh, Bangga ya? Di Luwu. Oh, ya. Sudah, Ibu. Kalau kalian sudah, Ibu. Enggak apa-apa ya. Tapi ini Bu Rika masih lari mungkin ya? Iya, Bu. Masih goyang, Bu, di sini. Masih goyang. Tapi kalau rasanya bahaya, mending kalian turun, enggak apa-apa. Jeng, aman? Tapi kalau di tempat yang tidak aman, Ibu. Aman, Ibu. Bergeser ya. Ada tempat yang kurang aman? Masih goyang? Sudah tidak, Ibu? Aman. Tinggal perasaan yang goyang. Insya Allah, Ibu, aman. Oke, jadi kalau Bu Rika aman. Masya Allah, yang penting lihat saja ya kondisi ya, tenang. Kalau memang betul-betul gempanya betul-betul sebentar ada lagi, keluar aja dari Zoom, ya enggak apa-apa. Oke teman-teman, kelompok 1 siapa nih? Ada berapa kelompok nih? 3 ya?
Iya, 3 kelompok. Siapa kelompok 1? Kelompok 1, ada yang bisa raise hand kelompok 1? Siapa nih yang menjadi ketua kelompok 1? Kelompok 2? Pak Landri kelompok 2 ya? Kelompok 2 saya, Bu. Iya. Oke, ya. Kelompok 3 siapa nih? Saya, Bu. Pak Ari. Yang kelompok 1 siapa? Berarti kita, Bu. Saya Ibu, Kak Astrid. Saya dengan Kanita. Dirimu cuma memikirkan gempa. Ya, siap-siap ya. Mana mau duluan? Kelompok 1 atau kelompok 3? Masih dugdak-dugdak kelompok 1 atau gimana? Terserah, Bu. 3 boleh, Bu. Kelompok 3 boleh? Kelompok Kelompok 3 ya? dulu, Bu. Saya masih Ya. gemetar saya, Bu. Ya, 3, 2, 1 ya. Silakan kelompok 3. Ya, terima kasih Bisa, atas kesempatan. Share screen, Pak Ari. Tunggu, Bu. Ayo, gimana? Boleh izin share screen, Pak? Teman-teman, kita sebentar kan 3 jam pelajaran. Boleh sebentar saya tambah lagi sedikit waktunya. Boleh ya? Saya izin sekitar 5 menit boleh? Saya masuk di kelas PKA, cuman memberikan tugas. Nanti saya masuk ke sini lagi, ya. Baik, Tapi Bu. Pak Ari siap-siap untuk tampil, ya. Sebentar. Yang Iya, Bu. yang baru kena serangan gempa, silakan minum. Ini belum ada yang minum ya. Minum, asal jangan makan siang, kalian keenakan gitu ya. Cuman minum yang dikasih kesempatan ini. Minum dan melihat kondisi. Ibu Astrid tuh. Tenang. Oke, Alumni saya lihat dulu 28, udah lama Bu. ya. Alumni Silakan. 28 September, Bu. Iya, betul. Agak trauma, Bu. Makanya kalian lihat ya, lihat kondisi. Jangan jangan dipaksakan. Nanti kan kita bisa calling. Teman-teman, saya izin live dulu sekitar 5 menit atau nyaris 10 menit. Tapi kalian jangan pergi kemana-mana, ke pasar, kemana, jangan ya. Tetap di tempat. Oke, Pak Ari siap-siap. Saya sedikit aja masuk di kelas sebelah. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini kenapa? Tidak bisa share screen ya? Saya juga tidak bisa share screen, Kak. Izin sama hostnya. Kayaknya masih dikunci sama hostnya. Oh, Sudah. iya. Rika Udah? masih dingin kakiku, Rika. Saya di lantai 2. Oh Tuhan, ya Allah. Semangat, Kak Astrid. Mau pica, Kak Astrid. Aduh, gempa di mana lagi nih? Ini Dokter Eka bantuin share screen. Oh, dokter dulu. Tidak, cuma obat tes. Oh, iya. Atau buka aja dokter, tapi jangan biar. Tidak, Kak Ari kalau sudah bisa buka saja, nanti Kak Ari yang kontrol. Iya, masih ada dokter Eka buka, jadi belum bisa tuh. Tunggu, dok. Oke. Oke, sudah, dok. Oke. Sebentar, saya mau kasih alis ini.
Teman-teman ini pakai PPT, saya soalnya tidak bikin PPT-nya. Sama, cuman dalam bentuk Word juga, Kak. Oh, baik. Berarti kita saja yang menjelaskan inti-intinya ya. Yups. Iya, kayaknya. Ari bisa share screen? Ini adalah sebentar. Oke, sebentar. Wow. Kalian mana? Ada yang bisa. Kelihatan.
Assalamualaikum. Salam. Bapak, Ibu, teman-teman semua, Waalaikumsalam. pas saya buka langsung ditohok sama tugasnya Pak Ari ya, tugas kelompok 3 ini ya. Aduh, silakan Mas Bro. Tunjukkan Ya, terima pesonamu. kasih. Wes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, ada Dr. Nilu Eka Damayanti, Dr. Gigi Andi Aryati Berta, sama Dr. Hewan Ibu Sri Ayu Made Saridewi dari kelompok 3. Analisis isu kontemporer yang kami bawakan ada 3. Yang pertama isu narkoba. Seperti yang kita ketahui, kalau dari data yang kami kumpulkan pada tahun 2018, kan United Nations Office on Drugs and Crime itu menyebutkan 275 penduduk di dunia, atau 5,6% dari penduduk dunia itu mengkonsumsi narkoba. Sementara kalau di Indonesia, kami ambil data dari BNN, pada tahun 2017 sebanyak 3.376.155.000 orang dengan rentang usia 10-59 tahun menggunakan narkoba. Jadi, oleh karena itu narkoba adalah ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius ya, dan sangat mendesak. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang global sampai hari ini karena sudah telah merambah ke seluruh pelosok Indonesia, baik secara geografis maupun demografis. Untuk berita tentang isu narkoba yang saat ini ada di Indonesia, beberapa artikel. Terus yang kedua, kita mengambil isu korupsi. Ya, sama halnya dengan narkoba, korupsi juga sudah tidak asing lagi di telinga kita. Terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat dalam posisi yang sangat parah dengan perkembangan praktik korupsi yang dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, tapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Di Indonesia sendiri perkembangan korupsi itu masih tergolong tinggi, sementara tidak sebanding dengan oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak akan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu extraordinary crime. Permasalahan yang timbul di Indonesia akibat korupsi antara lain adalah rakyat menjadi bersikap apatis terhadap para pejabat karena semakin meluasnya praktek-praktek korupsi. Permasalahan yang timbul di bidang ekonomi karena permasalahan yang timbul di bidang ekonomi, turunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara, sehingga meningkatkan angka kemiskinan di suatu negara, terutama di Indonesia. Solusi yang kami adapun solusi untuk permasalahan korupsi menurut kami adalah menerapkan yang optimum bagi pelaku koruptor dengan berbagai cara. Yang pertama bisa menyita semua aset yang dimiliki, pengembalian finansial, ada berupa sanksi sosial dan lain-lain. Tapi ini hanya maksudnya kami hanya menuliskan ini sebagai suatu solusi, cuman mungkin seperti yang sudah dibilang di atas, kalau penanganannya itu mungkin bersifat lambat. Terus yang terakhir kami mengangkat isu hoax karena kita sama halnya dengan 2 isu tadi, hoax juga lumayan mulai meningkat karena banyaknya sosial media sekarang yang telah digunakan. Seperti yang kita ketahui, hoax itu adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau yang direkayasa. Bisa juga dengan tujuan untuk lelucon atau bisa sampai dengan tujuan untuk serius, betul-betul untuk berbohong. Hoax itu saat ini sering muncul di internet, terutama di media sosial. Ada kabar-kabar hoax yang perlu diwaspadai yang sekarang beredar itu hoax virus, karena kita lagi setelah masa-masa pandemi. Tapi hoax virus ini bisa juga yang dimaksud ini virus-virus yang di komputer,
atau yang biasanya atau smartphone yang bersifat hardware dan software. Terus hoax yang bersifat kirim pesan berantai, yang biasanya dari bank, mengaku-mengaku dari bank-bank itu atau undian-undian. Terus yang urban legend ini yang biasanya di suatu daerah. Terus ini yang dapat hoax dapat hadiah gratis atau kisah menyedihkan sampai pencemaran nama baik. Jadi kita sebagai warga negara yang cerdas tentunya harus mengetahui mana perbedaan antara berita faktual dan berita hoax itu sendiri. Ini beberapa contoh berita hoax yang biasanya yang kita ambil dari artikel di internet. Terus karena kita mengangkat tiga isu tersebut, otomatis kita harus menganalisa isu tersebut. Kami menggunakan yang pertama, menggunakan teknik analisis APKL dengan rentang penilaian 1-5 yang dengan 4 kriteria itu aktual, isu tersebut benar-benar terjadi dan sangat hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua problematik, yang ketiga kehalayakan, dan keempat kelayakan. Jadi dari tabel yang ada kami mengidentifikasi isunya. Kalau yang korupsi itu kami mengambil A-nya itu 4, P-nya 4, K-nya 5, L-nya 3 dengan jumlah 16, sementara narkobanya A-nya 5, P-nya 5, K-nya 5, L-nya 5, jadi jumlahnya 20. Hoax itu A-nya 4, P-nya 3, K-nya 3, L-nya 3, jumlahnya 13. Jadi secara APKL, peringkat pertama itu jatuh pada isu narkoba, yang kedua jatuh pada isu korupsi, yang ketiga jatuh pada isu hoax. Terus selain menggunakan analisis isu APKL, kita juga menggunakan analisis USG, yang dimana terdiri urgency, seriousness, dan growth. Kalau dengan bobot scoring 1-5, urgensi itu seberapa mendesaknya isu tersebut yang harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu untuk memecahkan masalah. Kalau yang seriousness itu seberapa serius sih isu itu harus dihubungkan dengan akibat yang timbul kalau misalnya masalah itu tidak dipecahkan secepatnya. Kalau growth itu seberapa besar kemungkinan yang terjadi berdasarkan isu itu, seberapa mungkin isu tersebut cepatnya berkembang. Ada skornya juga sama 1-5. Kalau yang isu korupsi, U-nya itu 3, S-nya itu 4, G-nya itu 5, jadi jumlahnya 12. Narkoba itu U-nya 5, S-nya 5, G-nya 5, jumlahnya 15. Hoax itu U-nya 3, S-nya 3, G-nya 4, jadi jumlahnya 11. Secara peringkat, sama dengan APKL, narkoba nomor 1, korupsi nomor 2, hoax nomor 3. Jadi berdasarkan analisa isu APKL dan USG, isu yang kami dapatkan secara prioritas itu adalah isu narkoba. Setelah itu kita menganalisa apa saja faktor penyebab dari isu utama tadi dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, kita menggunakan diagram fishbone dengan metode 6M. Yang pertama, mengalami depresi, kecemasan, dan emosi yang belum stabil pada pelaku dengan data yang ada tadi, biasanya usia remaja. Kemudian money mempengaruhi juga gaya hidup yang mewah, mesin penghancur narkoba lebih diefektifkan, maksudnya untuk zat-zat psikotropikanya yang tidak bisa diedarkan tanpa indikasi, terus materialnya kurangnya pengetahuan tentang zat-zat yang ada, terus metode pembelajaran terkait bahaya narkoba masih kurang, sama keliru memilih lingkungan sosial dan pergaulan sehingga terjadinya meningkatnya isu narkoba tersebut. Terus gagasan kami untuk menangani isu bagi pengguna narkoba, otomatis yang pertama melakukan pemeriksaan atau yang bisa disebut dengan screening. Biasanya ini dilakukan sama tenaga kesehatan atau BNN untuk mengenali sudah sampai sejauh mana kecanduan dari pasien tersebut untuk menentukan apakah terapi yang diperlukan nantinya, apakah bisa direhabilitasi atau tidak. Terus yang kedua detoksifikasi, biasanya itu sepanjang detoksifikasi dilakukan sepanjang melakukan rehabilitasi akan melakukan pemeriksaan intensif secara terus-menerus. Lamanya detoksifikasi tergantung dari tingkat kecanduan pengguna narkoba itu sendiri. Stabilisasi kalau detoksifikasi sudah dilewati,
maka sampai di tahap stabilisasi untuk pemulihan agar jauh lebih akurat dan stabil. Terus yang keempat itu setelah sudah stabil dilakukan pengelolaan aktivitas agar para pecandu dan pengguna narkoba itu tidak, maksudnya mereka memiliki aktivitas, jadi mereka memiliki aktivitas, jadi fokus pikirannya itu tidak terpaku kepada narkoba lagi. Jadi mereka punya aktivitas untuk mengalihkan pikiran mereka tentang narkoba. Tapi di situ juga di pengelolaan aktivitas juga dibutuhkan dukungan dari lingkungan dan misalnya keluarga, Kak, dan sekitar. Terus layanan-layanan yang bisa diberikan oleh pusat rehabilitasi itu secara pemulihan tubuh serta psikologis, ada rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan kegiatan kerohanian. Jadi setelah melakukan pengelolaan aktivitas, biasanya ketiga ini masuk dalam pengelolaan aktivitasnya. Jadi secara medis direhabilitasi, secara sosial juga direhabilitasi, ikut kegiatan, terus diikuti dengan kegiatan-kegiatan kerohanian. Sama peningkatan kemampuan. Jadi misalnya mereka punya kemampuan apa, kemampuan itu diolah untuk menjadi suatu keterampilan agar itu bisa menjadi suatu aktivitas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 dan tadi yang disampaikan bagaimana penanganannya, ya, bagaimana aksi kita, dan dari awal diperlihatkan tadi gagasannya terakhir ya, gagasan kreatifnya bagaimana ini dari poin 1 sampai poin 2 atas dasar dari hasil analisis di permasalahan. Ya, jadi saya tidak saya tidak membahas lagi panjang lebar tentang isu ini, isu kontemporer ini, karena isu ini adalah isu nasional yang saya rasa tidak perlu kita perdebatkan, ya. Tinggal melihat bagaimana sebenarnya gagasan-gagasan ini mudah-mudahan mampu kita implementasikan nantinya. Dan yang perlu kita tajamkan karena waktu yang sedikit, maka saya mengarahkan teman-teman melihat ke analisisnya. Ya, tadi pada saat menyampaikan identifikasi, oke, tapi identifikasinya kalau boleh jangan hanya narkoba, ya, hoax dan sebagainya, tapi dikalimatkan negatif. Tingginya tingkat narkoba pada apa, ya, korupsi, meningkatnya korupsi apa, gitu. Jadi kalimatnya negatif. Nah, pada saat kita meng-APKL-kan, silahkan di scoring boleh juga, karena untuk APKL kita tidak memerlukan peringkat. Kenapa? Karena kita hanya butuh dia memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk dicarikan solusinya. Karena validasi APKL ini hanya mau memperlihatkan berkualitas tidak permasalahan yang kita angkat. Karena kalau teridentifikasi 4 ini masuk kriteria aktual, problematik dan sebagainya, maka dapat diindikasikan si permasalahan tadi itu adalah permasalahan yang berkualitas atau permasalahan yang tepat untuk dicarikan solusinya yang berkualitas. Kalau salah satunya tidak masuk, maka dia tidak memenuhi syarat. Jadi permasalahan yang dianggap berkualitas, misalnya tidak aktual atau tidak kelayakan atau tidak layak, ya, atau tidak problematik, salah satunya saja atau 2, 3, ya itu lebih lagi mencerminkan bahwa tidak memenuhi syarat. Maksudnya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai permasalahan yang berkualitas. Nah, kalau ini boleh, tapi tidak kalau secara teorinya tidak ditentukan peringkatnya. Cuman atas hasil elaborasi lembaga administrasi negara ada juga yang begini menggunakannya, dipakein scoring, akhirnya ada peringkat. Tapi kalau sudah pakai begini, jarang saya mengiyakan untuk pakai USG. Tidak perlu lagi ditapis. Kenapa? Karena sudah otomatis dia ada peringkat. Sudah ada peringkat 1 sebagai prioritas yang akan teman-teman selesaikan. Misalnya kalau untuk aktualisasi kita ya di 1 bulan itu. Gitu ya, jadi biar tidak pakai USG juga tidak apa-apa. Cuman teman-teman harus paham kenapa tidak pakai USG, karena di sini sudah
di scoring, kemudian muncul peringkatnya. Dari peringkat tersebut, maka peringkat 1 adalah kasus atau isu yang prioritas, merupakan prioritas untuk diselesaikan selama 1 bulan tugas kita. Ya, seperti itu. Kemudian tadi pakai fishbone sudah oke. Setelah mendapatkan penyebab permasalahannya, kemudian dicarikan solusinya. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 3, sangat oke. Apresiasi untuk teman-teman kelompok 3. Ya, terima kasih banyak sudah memberikan contoh dari sisi analisisnya. Dari sisi secara keseluruhan, saya sudah tidak membahas lagi dalam-dalam. Ya, karena isu kontemporer tersebut salah satu teman-teman sudah menentukan gagasannya, itu sudah oke. Terima kasih kelompok 3. Tapi selanjutnya kelompok 2, Pak Landri mungkin ya? Ya, Bu. Oke, silakan Pak Landri mewakili kelompoknya. Oh iya, Pak, ini Ari. Pak Ari boleh di stop share? Iya. Pak Ari sudah di stop share. Sudah Bu. Oh iya, signal yang lambat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Landri Alif Utama. Saya mewakili teman-teman di kelompok 2, di mana teman-teman kelompok saya yang bernama Adawiyah, Arvanita Pariua, Ririn Novitayanti, Mono Arfa. Saya mungkin langsung saja isu-isu yang kelompok kami angkat itu, yaitu narkoba, di mana narkoba ini semakin tahun semakin meningkat. Angka kriminalitas sepanjang Januari hingga November 2020 terdapat peningkatan kasus 34.332 pada 2019 menjadi 34.639. Sepanjang tahun lalu juga BNN berhasil mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional terlibat dalam 760 kasus tindak pidana narkoba, di mana sebanyak 1.109 orang ditangkap. Kemudian isu yang kedua yaitu hate speech. Adapun identifikasi isu hate speech yang kami angkat juga yaitu hate speech yang berada di media sosial. Di media sosial ini, hate speech yang paling banyak yang terjadi yaitu di Instagram, kemudian di Facebook, dan menyusul kembali lagi di Twitter. Pada tanggal 8 Mei 2021 terdapat sebuah berita yang mengatakan bahwa ada 419 konten medsos ditegur oleh Kapolri. Tentu angka yang tidak sedikit dan masih banyak juga pelaku-pelaku hate speech yang masih berkeliaran sampai sekarang. Kemudian hate speech pada saat pemilihan umum. Ini sering terjadi nih. Setiap 5 tahun sekali pada saat pemilihan umum, di mana kontestan pemilihan politik yang berseberangan dengan lawan politiknya banyak yang memberikan ujaran kebencian. Kemudian isu selanjutnya yaitu hoax. Ini juga semakin banyak terjadi dan sampai sekarang juga terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus pada tahun 2018 tersebar video percobaan untuk menaburkan serbuk minuman di atas api yang menyala. Dalam video tersebut terlihat bahwa serbuk yang
ditaburkan terbakar oleh api. Karena serbuk tersebut terbakar, maka menimbulkan asumsi bahwa makanan dan atau minuman dalam percobaan tersebut mengandung plastik atau lilin. Akan tetapi, berita ini sudah dibantahkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM ini memberikan penjelasan semua produk makanan atau minuman yang mengandung karbon atau ikatan antara atom karbon dan mengandung lemak atau minyak dengan kadar rendah serta memiliki tekstur tipis seperti kerupuk dan makanan ringan lainnya pasti akan mudah terbakar. Ini isu-isu hoax yang mungkin di masyarakat bisa menimbulkan ketakutan. Untuk contohnya kayak tadi nih, makanan minuman yang diperjualbelikan, akhirnya masyarakat takut untuk menggunakannya kembali. Dari keempat isu tersebut, kami analisis melalui penetapan isu dengan APKL. Berdasarkan ini adalah tabel untuk analisisnya. Jadi saya langsung saja berdasarkan analisis isu dengan menggunakan metode analisa APKL, maka isu prioritas adalah semakin maraknya berita hoax yang beredar di media sosial. Untuk penilaiannya ini kami menggunakan sistem bobot atau scoring. Jadi scoring yang tertinggi yaitu yang keempat, semakin maraknya berita hoax yang beredar di media sosial. Kemudian berita hoax ini kami perlu telusuri kembali faktor-faktor penyebab isu tersebut. Untuk menelusuri faktor ini, kami kelompok 2 menggunakan diagram fishbone, di mana penyebab-penyebabnya yaitu penyebab isu hoax ini yang pertama yaitu kurangnya minat baca, minimnya literatur, mudahnya akses penyebaran berita, media yang tidak kredibel, media informasi yang komersial, perkembangan buzzer, bayaran, judul berita yang menarik. Faktor-faktor ini yang menyebabkan semakin maraknya berita-berita hoax yang terjadi di lingkungan kita pada saat ini. Kemudian dampak isunya yaitu mengakibatkan kecemasan, kebencian, permusuhan, sumber berita yang tidak jelas. Pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, dan mengantar provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Dampak hoax sama besarnya dengan cybercrime secara umum dan hate speech terhadap publik yang menerimanya. Untuk penyelesaian masalah ini kelompok kami telah menyimpulkan yaitu pentingnya mengedukasikan kembali dengan cara bersosialisasi dengan baik, penggunaan bahasa yang baik, yang jelas, yang padat, singkat, jelas, efektif, terus agar tidak terjadi miskomunikasi atau misinformasi antar kedua belah pihak. Hasil yang diharapkan nantinya ini meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal betapa meruginya jika terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian kita mensosialisasikan kembali juga tentang undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang berlaku tentang berita hoax atau ujaran-ujaran kebencian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Landri, kelompok 2 khususnya ya. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak gambaran utamanya tadi. Tapi Pak Landri jangan dulu ditutup. Saya mau menggambarkan dulu tentang gagasan tadi ya. Bagaimana ada sosialisasi ya, kemudian bukan cuma sampai disosialisasi tentang boleh tidaknya, benar salahnya, tapi juga mensosialisasikan aturan-aturan. Ya, karena memang aturan-aturan itu yang belum sampai ke masyarakat. Jadi untuk gagasannya oke. Tinggal kalau kita naik ke atas, boleh Pak Landri kita naik ke
permasalahannya tadi yang diidentifikasi, tapi ya di sini masih tadi ya di atas lagi di APKL-nya. Nah, di sini masih meningkatnya kasus narkoba sepanjang tahun. Jadi nanti kalimatnya lebih dijadikan lebih kalimat baku ya. Berarti tingginya kasus narkoba misalnya kalau sepanjang tahun di tahun sekian ya, pada tahun sekian. Jadi nanti kan data-datanya menggambarkan kasus yang di ranah tahun itu. Kemudian hate speech di media sosial. Nah, ini belum menjadi kalimat negatif atau permasalahan. Jadi misalnya mungkin ini maksudnya tingginya hate speech di media sosial, mungkin gitu ya. Kemudian masih banyaknya hate speech kepada calon dari pihak lawan pada saat pemilihan umum. Oke. Berarti masih banyaknya tingginya hate speech pada pemilihan umum tahun sekian. Jadi nanti data yang menunjangnya itu jelas, ya, yang menjadi bahan pendukung. Kemudian semakin maraknya berita hoax yang beredar di media sosial. Jadi tingginya berita hoax atau maraknya berita hoax yang beredar di, ya, atau meningkatnya. Untuk ini tadi karena sudah langsung di scoring ya, mendapatkan nilai tertinggi untuk kriteria APKL-nya, kemudian untuk prioritasnya untuk dipilih menjadi yang prioritas dikerjakan dalam 1 bulan, langsung pakai metode ini tanpa USG. Nanti Bapak Ibu teman-teman tinggal menyesuaikan sama coach-nya. Biasanya ada coach yang boleh, ada yang tidak, seperti ya. Saya hanya memberikan acuan-acuan, gambaran-gambaran. Kalau kita menganalisis pakai alat ini, alat ini, alat ini. Tinggal nanti coach-nya malah penguji juga itu punya beberapa selera-selera yang kadang, aduh kayaknya nggak sama dengan kita nih. Tapi tetap masuk di jalurnya, tetap prinsip-prinsipnya itu sesuai. Cuman kadang ada yang mau pakai ada yang mau pakai USG, ada yang tidak. Cuman kalau APKL menurut saya masukkan. Kenapa? Karena di indikator evaluasi dimintakan peserta mampu menentukan permasalahan yang berkualitas dan mampu mengkaitkan dengan agenda 3. Nah, jadi kalian harus mampu mencari yang berkualitas. Berkualitas itu apa buktinya? Nah, ini memenuhi kriteria APKL, ya. Oke, terima kasih kelompok 2, Pak Landri. Terima kasih sudah berkontribusi untuk kelompoknya menggambarkan tugasnya di hari ini. Ya, Bu, selanjutnya, terima kasih Pak Landri. Selanjutnya yang kelompok 1 nih. Astrid tadi ya. Silahkan di stop share dulu Pak Landri. Selanjutnya kelompok 1. Masih ada tambahan gempa tadi kecil-kecil atau tidak? Nggak ada Bu, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke deh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Kali ini kami dari kelompok 1, saya sendiri Astrid Wijayanti, kemudian teman kita juga Denita Lawode dan Rika Amai. Kali ini kita akan membahas tentang proxy war, Bu. Jadi kalau tadi teman-teman membahas 3, kami langsung memilih 1, Bu, yaitu tentang proxy war. Kita ketahui sekarang seiring perkembangan teknologi, sifat dan karakteristik perang itu sudah mulai berubah, Bu, sudah mulai bergeser. Nah, pergeseran itu yang tadinya mungkin kita harus adu jotos atau mungkin kita harus berperang di medan perang, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa dan material, sekarang sudah berubah menjadi perang proksi, di mana pemahaman kami bahwa perang proksi ini terjadi antara satu negara dengan negara lain atau bisa terjadi kepada satu negara yang ingin dikuasai oleh negara lain. Nah, salah satunya yaitu
salah satu bentuk proxy war itu adalah politik adu domba, di mana ini sudah pernah terjadi sebelumnya di zaman sejarah terhadap Kerajaan Banten. Yang tadinya dulunya berjaya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa harus runtuh akibat politik adu domba tersebut. Tentu saja kita tidak ingin ini terjadi lagi di Indonesia, apalagi dengan kasus Timur Timur di 20 Mei 2002 silam telah melepaskan diri dari Indonesia. Nah, kemudian proxy war itu sebuah kontroversi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti. Seperti tadi yang telah saya jelaskan, ini lebih jelasnya untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik. Nah, kemudian sasarannya itu memastikan kesadaran bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas dirinya. Nah, kita ketahui sekarang Papua merupakan salah satu wilayah dengan di Indonesia yang kaya akan tembaga dan juga sumber daya alam seperti tembaga dan emas. Tentu saja selain kekayaan ini sebagai anugerah, kita juga perlu waspada terkait dengan adanya organisasi Papua Merdeka yang kemudian berganti nama menjadi kelompok kriminal bersenjata Papua. Nah, di mana mereka selalu melakukan gerakan separatis yang menggunakan senjata. Nah, senjata api ini yang kita harus cari tahu dari mana mereka mendapatkannya. Nah, menurut info dan berita yang kami dapatkan, informasi kita dapatkan dari media sosial bahwa mereka bisa mendapatkan itu dari Filipina, dari Papua Nugini dan juga Australia. Kemudian ada juga beberapa alasan di balik munculnya tindakan separatis di Papua oleh KKB, yaitu yang pertama masalah ekonomi dan kesejahteraan, munculnya pemikiran politik genosida Indonesia terhadap masyarakat Papua, dan lain sebagainya. Namun sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya dalam pemerataan pembangunan di wilayah Papua seperti pembangunan jalan tol laut, pembangunan tol laut, pemerataan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara, pemerataan pendidikan, dan lain-lainnya. Ternyata hal ini tidak membuat KKB merasa puas akan kinerja pemerintah saat ini. Nah, tugas analisis kali ini bertujuan untuk bagaimana upaya pemecahan masalah terkait KKB Papua dan bagaimana sebagai ASN menyikapi permasalahan proxy war tersebut. Nah, karena kami hanya mengambil satu contoh, Bu, minta maaf. Jadi kami langsung analisis isunya, ini memenuhi syarat karena salah satunya isunya aktual, juga problematik, kekhalayakan dan juga layak. Sehingga kami langsung ke pemecahan masalah menggunakan problem tree. Nah, tapi sebelum kami masuk ke problem tree, beberapa kasus yang pernah ditimbulkan oleh gerakan separatis akan saya paparkan. Menurut informasi yang kami dapatkan dari media, pada tanggal 10 Maret 2014, Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyampaikan dalam kuliah umum di Universitas Indonesia dengan judul Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War. Ternyata salah satu kegiatan proxy war itu adalah gerakan separatis. Nah, kita lihat di tahun 2022 ini terjadi banyak sekali gerakan-gerakan separatis, bahkan teror yang dilakukan KKB terhadap warga sipil, juga TNI, Polri. Yang pertama yaitu di awal tahun kemarin, di tanggal 27 Januari 2022, 3 prajurit TNI dinyatakan gugur setelah mendapatkan serbuan beruntun yang dilakukan oleh KKB Papua di Gome, Kabupaten Puncak. Kemudian juga di tanggal 19 Februari 2022, KKB mengincar warga sipil setelah menembak anggota Kopasgat di sekitar Banda Aminggaru. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2022, KKB menyerang pos Satgas Mupe Yonif Marinir 3 di distrik Kenyam, Kabupaten Dunga, Papua. Akibatnya 2 prajurit TNI meninggal dunia. Pada tanggal 2 Maret, ini yang paling saya rasa paling kita ingat semua, bahwa serangan KKB menewaskan 8 orang pekerja telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika, di mana 1 orang bisa melarikan diri, dan kita tahu bahwa beliau sampai seminggu itu masih trauma. Kemudian 31 Maret 2022, ini juga salah satu berita yang saya yakin teman-teman juga sempat mendengarnya, terkait Sertu Eka dan istrinya harus meregang nyawa di tangan KKB. Dan terakhir 16 Juli kemarin, penyerangan dan penembakan oleh KKB di Kampung Nogotkait,
Kabupaten Dunga menewaskan 8 orang warga sipil, meninggal 8 dan 2 orangnya luka-luka. Serangkaian aksi serangan di atas sudah sungguh sangat memprihatinkan sehingga kami menganalisis pohon masalah menggunakan pohon masalah agar mengetahui sebab akibatnya. Nah, masalahnya yaitu tindakan separatis yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil dan TNI Polri yang menimbulkan korban jiwa. Akibatnya ini mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Penyebabnya yang pertama, mereka ingin merdeka dan berdiri sendiri. Kedua, karena ada politik kolonialisme. Ketiga, ideologi dan nasionalisme. Yang keempat, ekonomi dan kesejahteraan. Di mana politik kolonialisme ini menganggap bahwa pemerintah Indonesia dianggap menjalankan politik genosida terhadap masyarakat di Papua. Sementara juga ada kampanye politik luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Papua kepada kedutaan-kedutaan asing. Itu berlangsung di tahun 2016. Nah, kemudian untuk ideologi dan nasionalisme semakin tergerus akibat minimnya tenaga pendidik yang berkualitas yang berwawasan kebangsaan. Kemudian ekonomi dan kesejahteraan, terbatasnya pelayanan dalam berbagai aspek, lambatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pendidikan. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap proxy war ini? Berdasarkan pohon masalah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa di bidang ekonomi dan kesejahteraan saat ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi telah kita saksikan berbagai macam upaya dalam pemerataan pembangunan di wilayah Papua melalui pembangunan jalan tol, pembangunan tol laut, sehingga harga bahan pangan, bahan bakar dan bahan baku lainnya antara Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku hingga Papua tergolong sama. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air terus digalakkan melalui proyek pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km yang menghubungkan antara Papua dan Papua Barat, insya Allah akan rampung di 2024. Di bidang pendidikan sendiri, pemerintah telah melakukan pembangunan di 34 sekolah menengah pertama berpola asrama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah. Di bawah Kemendikbud telah meresmikan percepatan pembangunan penjamin mutu pendidikan atau dikatakan dengan LPMP di Papua, Kota Raja Jayapura. Kemudian upaya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini tentunya menimbulkan kepercayaan masyarakat Papua terkait kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah Papua sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 2 bahwa memajukan kesejahteraan Alinea 4 memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkeadilan sosial. Sementara untuk di bidang ideologi dan nasionalisme yang mulai tergerus, gerakan separatis KKB ini ideologi dan nasionalisme yang mulai tergerus akibat gerakan separatis KKB ini tentu harus kita minimalisir agar tidak ada lagi masyarakat yang terpengaruh akan ideologi separatis yang memecah belah kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan berwawasan kebangsaan di bangku sekolah dasar hingga menengah atas, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Politik genosida yang dianggap telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua perlu ditepis. Dibuktikan dengan upaya pemerintah dalam menepis anggapan tersebut, yaitu dengan pemimpin-pemimpin daerah di Papua adalah berasal dari suku mereka sendiri atau orang Papua sendiri. Bahkan instansi-instansi pusat yang ditempatkan di Papua, rata-rata pemimpin-pemimpinnya berasal dari Papua itu sendiri atau orang Papua sendiri. Untuk kampanye politik luar negeri terkait International Parliamentarians for West Papua atau yang dikenal dengan IPWP yang dilakukan di tahun 2016 silam menjadi pekerjaan berat memang buat pemerintah Indonesia. Namun Menteri Luar Negeri yang pada saat itu menjabat yaitu Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia lebih fokus untuk pembangunan di Papua. Alasannya adalah Papua bagian dari Indonesia dan orang Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian salah satu yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia adalah menempatkan TNI dan Polri di berbagai daerah di Papua sebagai bentuk pertahanan keamanan dari ancaman gerakan-gerakan separatis tersebut, sekaligus menjamin kekeluargaan dengan warga sipil untuk semakin percaya terhadap militer Indonesia. Terkait semakin merajalelanya gerakan separatis ini yang bukan hanya menyerang TNI dan Polri tetapi warga sipil, sehingga pemerintah menurunkan 4 matra terbaik di Indonesia. TNI dan Polri terus bekerja sama menangkap pemasok senjata api dan amunisi kepada KKB serta mengusut tuntas siapa-siapa saja di balik layar
dalam aksi separatis KKB. Salah satunya itu penangkapan ASN sebagai pemasok senjata dan amunisi di KKB untuk KKB Papua di Yalimo. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai ASN untuk mencegah proxy war? Yang pertama, identifikasi dan kenali masalah sesuai bidang masing-masing, memiliki etos kerja berwawasan kebangsaan dan berpegang teguh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Reintegrasi dan aktualisasi dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian melaksanakan program bela negara yang menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan bela negara, yakni kerjasama antara rekan kerja, loyalitas, dan semangat gotong royong. Kemudian pengamalan Pancasila dalam membangun kesadaran anti proksi, yaitu semangat gotong royong, cinta tanah air, memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan, meyakini kebinekaan untuk saling menghormati dan kebersamaan, mengasah kewaspadaan diri akan bahaya proksi. Kesimpulannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua melalui upaya pembangunan secara merata di berbagai sektor dan terus berlanjut hingga saat ini. Tindakan aksi separatis KKB Papua kini tidak hanya sebagai gerakan proxy war. BIN menjelaskan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Papua, gerakan KKB yang dilakukan oleh gerakan separatis yang dilakukan oleh KKB sudah termasuk gerakan terorisme. Adanya keterlibatan ASN sebagai pemasok senjata dan amunisi di Yalimo tentu menjadi contoh negatif bagi seluruh ASN di Indonesia. Sebagai seorang ASN harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai bela negara sehingga tidak mudah terpengaruh dan akan berbagai isu yang mengakibatkan perpecahan dan membahayakan kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Kami mengutipnya dari berbagai pustaka, Bu, sehingga nanti ketika ada yang mungkin membacanya, kami mendapatkan ini dengan daftar pustaka sebagai berikut, Bu. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kelompok 1, apresiasi luar biasa menjelaskan dengan panjang lebar, tajam tentang yang namanya proxy war. Jadi contohnya juga sangat oke, sehingga betul-betul kita tertohok dengan contoh terakhir bahwa ternyata yang mengacaukan itu juga seorang aparatur sipil negara. Nah, itu bukan cuma hoax, ya. Kita ini kacau dengan jaga mulut, jaga jempol, jaga jari untuk tidak malah membantu menyebarkan hoax. Malah kita lagi untuk mengumpulkan senjata dan mendatangkan senjata dari luar. Jadi ini sudah luar biasa dan mudah-mudahan dari yang disampaikan tadi tugas kelompok 1 itu membuat kita terbelalak bahwa banyak, bukan hanya di Papua itu ada, di kita pun, di daerah kita pun itu ada, tapi suhunya masih kecil. Bisa ya, tinggal di tiup nanti bisa lebih dari bawah, karena kita punya berbagai permasalahan terdahulu yang sudah pernah ada. Maka kembali ke kita, ingat tugas kita menjaga persatuan dan kesatuan. Fungsi aparatur sipil negara pererat ya persatuan bangsa. Jadi perekat, dan mudah-mudahan dari yang sudah disampaikan tadi contoh hanya di Papua, tapi ternyata proxy war itu sedang dibumikan di seluruh Indonesia. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita menjadi aparatur sipil negara yang bersama-sama saling berangkulan jaga Indonesia. Terima kasih kelompok 1 ya, luar biasa. Ternyata gempa tidak mempengaruhi uraian tentang proxy war tadi, luar biasa. Saya apresiasi. Kalau kita masuk ke analisisnya juga tadi luar biasa. Sebenarnya mengidentifikasi isu itu tidak usah terlalu banyak. Dapat satu, oke. Kemudian seperti yang dikerjakan oleh kelompok 1 tadi, yang isu 1 tadi dibuktikan berkualitas enggak dengan validasi aplikasi. Ternyata Bu, oke, aman, bisa lanjut untuk dicarikan penyebab permasalahannya. Demikian ya. Tapi ingat, kenapa saya mengenalkan teman-teman mengidentifikasi banyak isu? Kenapa? Karena itulah prosedur untuk masuk ke analisis, ya, analisis isu kontemporer. Yang kedua, terkadang kita dapat penguji yang seleranya itu ke identifikasi yang banyak. Gitu. Jadi
pernah saya kan orangnya ya sudah, kalau kita memang dapatnya satu isu dan kemudian satu isu itu oke, kenapa tidak? Satu isu itu oke dan pas sesuai tupoksi kita, kenapa tidak? Nah, jadi langsung di APKL dan seterusnya. Tapi ternyata ada penguji yang loh kok satu, menurut beliau artinya adik-adik tidak sedang belajar mengidentifikasi isu. Ya sudahlah, oke, kalau begitu kita tinggal tambahin isunya. Tapi tidak salah, ya tepat tadi yang dikerjakan juga oleh kelompok 1 bahwa dapat pun satu isu silakan Anda uji, ya sehingga indikator evaluasi tentang kemampuan kalian menentukan isu yang berkualitas itu bisa dijawab bahwa kalian mampu mainnya bisa di level 4. Ya jadi terima kasih sudah memberikan satu contoh lagi yang bisa menjadi acuan kita, menambah wawasan kita bahwa oh ternyata boleh dong identifikasinya cuma satu isu. Ya boleh, seperti itu ya teman-teman, tidak masalah. Cuman saya kenalkan banyak isu, memang SOP-nya begitu, yang prosedurnya begitu. Yang kedua tadi ada beberapa penguji yang tetap nyarinya yang banyak isu, gitu ya. Tapi tidak salah ya satu isu, oke, sangat oke, tidak masalah. Nanti aja teman-teman coba kalau memang saya cuma punya satu isu, tanyakan ke coach-nya. Kalau coach-nya oke, tidak masalah. Juga nanti kan paling kalau penguji bilang, kok cuma satu, nanti kan coach-nya yang bantu. Memang kami memungkinkan untuk memberi ini untuk satu isu. Tapi kadang ditambah ya, begitu ya. Sudahlah, itu nanti sesuai selera-selera. Demikian teman-teman. Jadi saya sudah melihat bahwa teman-teman sudah lebih sesuai dalam mengerjakan analisis isunya, sehingga mudah-mudahan yang teman-teman kerjakan untuk tupoksinya itu sudah tepat, ya. Jadi terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah memberikan hasil kerja kelompoknya dan itu sangat luar biasa. Dan kita mestinya teman-teman ya membuka cara berpikir kita bahwa oh iya ya ternyata banyak hal yang memang harus kita pikirkan bersama, yang harus kita implementasikan sebagai seorang aparatur negara. Ya dengan tadi gagasan-gagasan teman-teman di 3 kelompok. Selanjutnya boleh nih kita masuk ke isu sesuai tupoksi. Tapi isu sesuai tupoksi ini saya tidak memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menjelaskan panjang lebar. Tampilkan saja, kita langsung lihat. Yang pasti nanti teman-teman harus punya data pendukung. Kayak tadi ya, KKB, bla bla bla, teman-teman narkoba dan sebagainya itu kan lengkap data pendukungnya ya, sekian persen, 56% kata Mas Bu Ari tadi dan sebagainya. Jadi itu saja kalian harus ada data pendukungnya. Dan untuk tupoksi kalau boleh ada satu orang yang berkenan untuk menampilkan, kemudian nanti kita lihat oh ini tepatnya, ini kurangnya, seperti itu ya. Jadi kalian perlihatkan, nanti kita coba oret-oret lihat sehingga itu menjadi rujukan bagi teman-teman. Nanti setelah itu munculkan lagi yang lain, munculkan lagi yang lain. Mudah-mudahan di sekian menit yang tersisa ini kita mampu mengcover semua teman-teman punya hasil kerja supaya nanti tinggal perbaikan-perbaikan dengan coachnya. Ya. Kalaupun tidak tercover tidak masalah karena di agenda 1 ini capaiannya adalah kalian betul-betul bisa kembali mereview bahwa Indonesia itu ada di sini. Dan di sini juga ada cinta untuk Indonesia. Sehingga dari cinta yang ada tadi, kalian bisa memberikan lebih. Kalian bisa bekerja lebih. Kalian bisa melakukan berbagai hal dengan lebih. Karena unsur cintanya ada. Seperti itu. Ya. Karena kalau cinta itu tidak ada di sini, ya kayak saya ketemu sama Ari. Kalau Ari dari pertama, saya tidak suka ketemu Bunda Dewi dari awal. Maka ketemu sekarang pasti Ari kenapa? Karena tidak ada di hati. Tapi teman-teman tahu tidak? Saya pas lihat mukanya Ari langsung seperti itu. Karena kita kalau ketemu sama-sama menyimpan di hati, sama-sama saling rindu, sama seperti teman-teman. Bagaimana kita mencintai Indonesia sehingga pada saat diulik sedikit tentang Indonesia,
kayak mau nangis, agak berkaca-kaca. Kenapa? Karena memang di sini, wah, cintanya besar. Mau memberikan lebih. Coba rasakan. Teman-teman pada saat awal ketemu kita, sama pada saat teman-teman sudah mulai mengerjakan tugas, sudah lebih mengenal tentang Indonesia, sudah lebih merasa bahwa iya ya, saya tidak boleh semena-mena untuk Indonesia. Karena saya sudah diberi banyak air, makan, keluarga, semua kenikmatan sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Apalagi coba, kita bisa balas apa? Mudah-mudahan dari tempat teman-teman, dari peran yang ada di setiap teman-teman bisa berbuat lebih untuk Indonesia. Itu capaian agenda 1. Capaian keduanya adalah kita sudah mampu mencintai, sudah mampu ingin mengimplementasikan segala hal dengan baik untuk Indonesia, juga kita harus mampu menjaga Indonesia. Menjaganya lewat apa? Tidak geruduk-geruduk, belajar menganalisis semua persoalan. Sehingga kayak tadi, oh iya ya, pantas itu separatis segala rupa apa KKB, apa maksudnya mereka. Nah, tadi kan coba dianalisis. Oh, Bu, masalahnya ini. Penyebabnya ini. Persoalan-persoalan yang muncul kemarin ini. Maka sebenarnya untuk coba menangani itu walaupun kecil manfaatnya atau walaupun kecil yang akan kita lakukan, tapi kita bisa memberi gagasan. Tadi ada gagasannya harus begini. Begitupun terhadap narkoba dan seterusnya. Ya, jadi silahkan menganalisis segala sesuatu antara stimulus dan respon. Itu harus ada jeda, teman-teman. Jeda itu tempat kita menganalisis. Kalau ibu-ibu nih ya, karena banyak ibu-ibu, kalau suaminya marah, ya, responnya itu harus cantik, ya, antara stimulus dan respon. Ini ada sedikit posisi tawar kita ya, bergening kita untuk bisa menganalisis. Jadi pas dia, kita juga langsung sudah dianiaya, kita harus tetap senyum. Kenapa senyum? Senyum itu menenangkan kita dan menenangkan dia. Senyum itu membuat kita di mata Tuhan, di mata Allah, kita dimenangkan. Karena tidak lebih tinggi menempatkan diri kita kepada imam kita. Nah, selanjutnya, senyum itu akan membuat segala hal berjalan dengan indah. Tapi kalau dia kita juga, nah mulai deh. Selanjutnya terserah Anda. Sudah kalau diawali responnya begitu, maka akan berlanjut. Keluarlah ilmu silatnya, keluarlah ilmu segalanya, ya, ilmu pidatonya, nah semua keluar. Jadi antara stimulus dan respon itu kita harus sempat menganalisis. Walaupun tidak juga kalian bilang harus sedikit dianalisis. Jadi kalian langsung, aduh APKL-nya apa ya? Aduh USG-nya apa ya? Nggak ketong, ya. Jadi paling, Mas Bro ini ya, yang ini mungkin capek baru pulang dari kerja. Yang ini mungkin banyak persoalan. Seperti itu. Ya, jadi silakan. Tapi jangan juga kalian ketemu ular, kalian responnya seperti tadi ya. Ular atau apa ya? Nah begitu ya. Kalau ular ya ular gitu. Kalau api ya api gitu. Fast respon. Jadi jangan juga pas api, tolong, karena kalian diajak untuk belajar menganalisis. Ya, silahkan bergerak dengan cermat, cepat, tepat. Jadi ini aja sekedar titipan. Teman-teman, saya terima kasih karena teman-teman mengerjakan hasil menganalisis tadi itu dengan baik. Sehingga saya tidak terlalu perlu bersusah-susah. Dan sekarang silakan siapa yang mau menampilkan tugas individunya. Silakan angkat tangan. Dan silakan. Saya Ibu. Silakan Bu Rika. Silakan share screen. Nanti saya langsung lihat ya, dan teman-teman juga nanti langsung mencermati. Seperti itu, nanti berikan contoh yang lain. Semangat Bu Rika, ini jam-jamnya mata ini maunya dibuka. Tapi kok dia mau panggil-panggil kita menutup gitu ya. Sampai di menutup mata, ada lagunya itu. Aduh, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat.
Sudah muncul, Ibu. Ya. Oke. Kita lihat dari yang Bu Rika boleh di ini sedikit ya, di plus-plus ini nih. Ya, gitulah kan. Usiaku sudah semakin dewasa ini. Sudah semakin senior. Agak susah. Oke. Ini identifikasi isunya ya. Saya bikin sesuai anjak saya, Ibu. Iya. Iya. Itu boxnya. Kita lihat di masalahnya coba, di isu-isunya. Oke. Saya langsung bikin begini, Ibu. Ya, silakan. Jadi belum adanya SOP dalam pengujian tanah. Oke. Sebenarnya Jeng, kalau boleh ya, saya gambarkan ke teman-teman. Belum adanya SOP dalam pengujian tanah, ini termasuk penyebab permasalahan. Tahu tidak kenapa? Karena misalnya rendahnya capaian hasil pemeriksaan tanah. Apa penyebabnya? Belum adanya SOP. Jadi ini masih dia lebih tajamnya ke penyebab permasalahan. Kecuali di sini misalnya belum optimalnya pengujian tanah pada bidang apa atau pada apa, atau rendahnya kualitas pengujian tanah, berarti ada SOP-nya yang belum benar, atau rendahnya kinerja pengujian tanah atau apalah seperti itu ya. Nanti penyebabnya belum adanya SOP salah satu. Demikian. Kalau kita lihat lagi yang kedua ya, semua teman-teman mencermati ya, menyesuaikan dengan hasil kerja teman-teman. Kalau yang kedua, kurangnya koordinasi antara rekan laboratorium dengan admin yang menangani surat masuk. Oke, boleh. Ini boleh ya, boleh kurangnya koordinasi, boleh menjadi permasalahan atau isu. Tapi coba kalian tangannya taruh di sini, kemudian pura-pura berpikir. Langsung kalian berpikir beneran. Langsung coba-coba. Kalau kurangnya koordinasi antara rekan laboratorium dengan admin, sepertinya itu penyebab. Apa akibat? Jadi yang mau ditaruh di sini adalah akibatnya. Coba ya. Akibat dari kurangnya koordinasi adalah apa? Misalnya rendahnya kerjasama atau rendahnya kolaborasi antara bla bla bla. Atau rendahnya capaian hasil pemeriksaan bla bla bla. Penyebabnya apa? Satu, kurangnya koordinasi, Bu. Dua, formulir yang belum lengkap, Bu. Tiga, aturan yang belum tersosialisasikan, Bu. Atau kalau aturan yang belum tersosialisasikan biasanya pemahaman si ini yang belum masih rendah, Bu. Yang agak tepat di sini, yang agak tepat atau tepat dibanding yang lain adalah kurang optimalnya alat-alat pengujian di laboratorium. Penyebabnya apa? Bla bla bla. Kurang apa? Nanti Ibu Rika pasti bisa menyampaikan itu, ya. Belum adanya OP. Bisa saja juga belum ada SOP. Bisa saja karena dia belum optimal digunakan misalnya. Ya. Kemudian ini. Yang keempat, tidak berjalannya evaluasi setelah pelaksanaan pengujian. Ini juga masih bisa jadi penyebab. Nah, jadi caranya teman-teman, boleh ini tapi naikkan lagi grade-nya. Atau kalau teman-teman mau menemukan permasalahan, lihat aja di kondisi. Kondisi saat ini, wah Bu, morat-marit pasien kesana kesini, misal begitu. Oh, berarti belum optimalnya apa, misalnya pengurusan apa gitu. Atau rendahnya, kalau belum tidak mau pakai belum optimalnya, rendahnya pengaturan ini bla 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 bla. Atau apalah yang lain. Tapi dilihat kalau skopnya agak kecil di lingkup penyebab permasalahan, masih ada akibat yang bisa dia ini kan, berarti ini kayaknya penyebab deh. Ya, coba nanti dilihat tadi. Nanti kita buktikan lagi teman-teman yang lain. Oke ya, Bu Rika seperti itu ya nanti. Tapi bisa nanti konsultasi lagi dengan coach-nya. Ada juga coach yang pernah saya baca menyetujui kayak belum adanya SOP, tapi sepertinya itu bukan permasalahan.
karena itu adalah penyebab. Karena belum ada SOP kan, pasti ada akibat dari belum adanya SOP. Ya, jadi nanti kita naik lagi ke skop yang lebih besar, berarti belum adanya SOP. Biasanya apa yang kejadiannya? Oh, sering gagal penelitian. Nah, tingginya tingkat kegagalan penelitian. Penyebabnya apa? SOP yang belum ada, rendahnya pengetahuan, peraturan pemerintah yang belum tersosialisasi, bla bla bla. Oke? Demikian, Jeng Rika ya. Abe, bisa kita turun lagi lihat. Belum adanya SOP ya, ya silakan. Kita lihat di fishbone-nya. Nah, ini belum adanya SOP. Kalau belum adanya SOP, sebentar. Belum adanya SOP berarti tidak adanya kontrol evaluasi, kurangnya dukungan sarana, tidak adanya peraturan. Karena teman-teman nanti, saya menggambarkan saja ya, nanti untuk mengerjakan ini, kalian kan nanti akan diminta membuat, kalau di indikator evaluasi nanti, peserta mampu membuat kegiatan lebih minimal 3. Berarti minimal 3 ya, dan 3 itu masuk nilai kalian di level 3. Berarti bikinlah 4. Biar di level 4 dapatnya. Kalaupun kalian bikin 5, 6, 7, tetap aja kalian dapat level 4 nilai kalian. Seperti itu. Jadi, anggaplah kalian berarti dengan tidak tertulis kalian dimintakan membuat kegiatan 4 ya misalnya. Nah, jadi nanti kalau umpamanya 4, kalau ini jadi permasalahannya, tidak adanya kontrol atau evaluasi, oke. Tapi kalau SOP, misal ya, belum adanya SOP dalam pengujian tanah. Penyebabnya apa? Tidak adanya kontrol evaluasi secara konsisten, itu bukan penyebab. Teman-teman ya, ini hanya tambahan aja. Tidak adanya kontrol atau evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan selama pengujian, ini adalah akibat. Saya akibat dari tidak adanya SOP. Gitu. Tidak adanya peraturan yang mewajibkan berjalannya SOP pada saat pengujian. Nah, ini betul. Ini bisa penyebab. Sampai SOP-nya belum ada. Gitu. Kurangnya dukungan sarana untuk penyelenggaraan dan pengujian tanah. Ini bisa saja penyebab akibat dari tidak adanya SOP. Sehingga kalian tidak ada dukungan sarana. Biasanya kan SOP itu menjadi dasar. Bisa saja. Ya, tapi ini mungkin saja berbeda kita. Kepekaan rekan laboratorium akan pentingnya SOP pengujian tanah yang rendah. Ya, ini bisa saja menjadi penyebab memang dari belum adanya SOP. Sehingga teman-teman nanti mau bikin kegiatannya apa dong? Apa hanya membuat SOP? Gitu, ya. Dan kalau mau membuat SOP berarti 1 persiapan, 2 membuatnya, 3 pelaksanaan bisa, 4 bisa evaluasi bagaimana SOP itu dilaksanakan. Itu juga bisa sebenarnya. Silakan nanti konsultasi dengan coach-nya ya Bu Rika ya. Tapi kalau boleh saya menggambarkan supaya Bu Rika sudah punya gambaran belum adanya SOP itu adalah penyebab, sehingga itu menjadi lebih sehingga dia agak kesulitan dicarikan kegiatannya, juga agak kalau berapa penguji atau coach yang ini pasti dia bilang ini bukan permasalahan, ini adalah penyebab. Jadi kalau untuk Bu apa dong solusinya? Ibu Rika naikkan lagi agak tinggi. Belum adanya SOP dalam pengujian tanah. Sebenarnya pada saat pengujian tanah itu apa yang Ibu Rika rasakan dengan tidak adanya SOP? Karena setiap kayak ada pengujian begitu Ibu, rekan-rekan yang di lab itu harus mencari-cari lagi tahap-tahapan pengujiannya gitu. Jadi berarti belum optimalnya pelaksanaan pengujian tanah. Belum optimal kan? Kenapa belum optimal? Iya, karena teman-teman itu tidak pernah langsung kerja. Mereka mau cari lagi langkah-langkahnya apa dan seterusnya. Gitu ya? Ya, boleh belum optimal atau boleh rendahnya apa gitu. Nantilah Bu Rika cari lagi, tapi yang pasti itu sehingga Mas Bu Rika mau mengadakan SOP bisa. Karena penyebabnya adalah belum adanya SOP. Nanti yang kedua pemahaman yang masih rendah, ya.
dari ini, karena kan biasanya teman-teman itu atau kita petugas pemahamannya rendah, masih rendah, itu bisa SOP-nya nanti disosialisasikan. Ya, tapi boleh kita lihat lagi ke bawah, Bu Rika. Nah, di sini kepekaan, penyebabnya kepekaan, sosialisasi, pemecahannya, tidak adanya kontrol evaluasi, pemasukan pelaksanaan diskusi teknis, kemudian kurangnya dukungan sarana untuk penyelenggaraan ujian tanah, tidak adanya peraturan yang menentukan. Sebenarnya karena tujuannya mau buat SOP bisa sih Bu, ya, tapi nanti permasalahannya jadi lebih keren. Ya. Teman-teman lihat kemarin ada saya pakai McNamara, ya, ada MC Namara, nanti kita lihat sebentar bagaimana menggunakannya. Bu Rika bisa turun lagi? Atau sudah selesai sampai sini? Sudah Ibu, ini terakhir. Oke, ya. Jadi teman-teman, nanti teman-teman akan terus bergerak. Nanti ini berarti kan kalau permasalahannya belum adanya SOP, maka solusinya atau gagasannya adalah membuat SOP. Kalau tadi permasalahannya adalah belum optimalnya pelaksanaan pengujian tanah, maka maka solusinya atau gagasannya adalah optimalisasi pengujian tanah melalui pembuatan SOP pada bla bla bla. Atau kalau tidak pakai optimalisasi berarti pembuatan SOP bla 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 pada pembuatan SOP pengujian tanah pada, silakan nanti bisa dikonsultasikan dengan konselor, ya. Dan teman-teman nanti ini akan dilanjutkan dengan membuat kegiatan. Jadi ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 1 bisa persiapan misalnya. Jadi ada tahapan-tahapannya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kemudian nanti kegiatan 2 apa? Pembuatan SOP. Kegiatan 3 apa? Misalnya uji coba SOP. Uji coba penggunaan SOP pada pengujian tanah dan seterusnya, ya. Demikian teman-teman, semangat untuk melanjutkan nanti membuat kegiatan dan tahapan. Makasih banyak Bu Rika. Selanjutnya, Tabe silakan di stop share. Selanjutnya siapa lagi nih selain Bu Rika? Ada enggak teman-teman yang pakai MC Namara? Boleh Bu. Saya Bu. Boleh Bu. Saya boleh. Pakai MC Namara? Saya pakai. Pak Ari pakai MC Namara ya? Iya. Tidak. Oh pakai. Oke, coba kita lihat. Sip, silakan Mas Bro. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita lanjut dengan teman-teman yang lain. Bu, izin Bu, sebelum dimulai Pak Ari, saya boleh bertanya Bu? Boleh, Pak Ari kan masih ngeklik. Pelan-pelan Pak Ari, pakai slow motion. Begini Bu, kalau semisal memang tidak ada, boleh kita tulis tidak ada Bu? Untuk apanya tuh? Kayak saya kan ini Bu, terkait database hidrologi dan klimatologi, memang tidak ada Bu. Jadi apakah tidak ada? Tidak ada database hidrologi dan klimatologi. Boleh ya? Iya. Berarti kalau tidak ada database itu, jadi nanti dirimu mau bikin database kan? Oh gitu. Oh, atau apa yang dirimu mau bikin sih? Pembangunan Bu. Karena tidak ada pembangunan, sama sekali tidak ada pos hidrologinya Bu, sama sekali tidak ada pos-posnya yang kalau ada pos-posnya kita bisa punya data dari pos-posnya itu Bu. Berarti sekarang yang dirimu harus pastikan permasalahannya dulu. Apa permasalahan yang ada? Coba sambil Mas Bro mengecilkan, tidak juga dia tahu saya tidak bisa baca, besar sekali, akhirnya cuma setengah. Ini modus ini. Aduh, Bu Astrid, kita lihat ini dulu ya. Setelah itu siap, kita Bu. Coba lihat tadi permasalahannya seperti apa. Oke, permasalahannya, identifikasinya, lambatnya pelayanan. Oke,
kurangnya pengetahuan masyarakat. Kurangnya kepatuhan masyarakat. Di IGD, pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan masker bila berkunjung ke RSUD Kabupaten Banggai. APKL, kita cepat bergerak. APKL-nya saya masih APKL-nya saya masih pakai angka, Bu. Jadi yang lambatnya pelayanan radiologi itu jumlahnya 16, terus kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai di pelayanan di IGD instalasi gawat darurat itu jumlahnya 19. Terus yang ketiga, kurangnya kepatuhan masyarakat mengenai penggunaan masker itu jumlahnya 17. Jadi peringkat pertamanya itu isu yang prioritas itu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan IGD. Yang kedua kurangnya. Lihat, saya suka sekali kalau saya bilang stop, langsung Pak Ari stop. Memang stop. Jadi teman-teman, kita kasih lihat dulu nih ya, sama semua, bahwa sebenarnya antara permasalahan dengan penyebab permasalahan itu hanya persoalan kalimat. Jadi pandainya kalian membuat kalimat yang akhirnya disimpulkan itu adalah permasalahan. Oh, itu adalah penyebab. Jadi biasanya teman-teman, penyebab permasalahan, dia bisa angkat kalimatnya jadi permasalahan. Contoh, nih, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan IGD. Ini kan sebenarnya adalah apa nih? Ini kan sebenarnya bisa jadi penyebab dari permasalahan, yaitu belum optimalnya pelayanan IGD pada rumah sakit. Cuman ini juga bisa jadi masalah, kurangnya pengetahuan masyarakat itu juga bisa jadi permasalahan. Jadi nanti solusinya atau gagasannya adalah peningkatan pengetahuan masyarakat. Cuman kalau untuk saya kurangnya pengetahuan masyarakat, boleh ini yang nanti lihat tinggal coach-nya ya, tinggal kalian ketemu coach-nya seperti apa. Kalau untuk saya kurangnya pengetahuan masyarakat ini mengenai pelayanan IGD boleh, tapi kalau menurut saya lebih cantik lagi kalau kita pakai belum optimalnya misalnya atau rendahnya. Tapi kasihan juga ya kalau dibilang rendahnya pelayanan IGD. Nah sekarang kan IGD sudah luar biasa begitu ya. Kita lanjut dulu ya, lihat Mas Bro punya hasil kerja. Ri, bisa turun? Tadi prioritasnya pertama ya, yang 19. Yang kurang pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan IGD, terus saya pakai yang USG juga sama, kurangnya pengetahuan masyarakat. Jadi nomor 1. Terus ini biar dari USG lagi, Ri, tidak apa-apa. Kalau dari USG lagi tidak apa-apa. Oke, lanjut. Terus habis itu menganalisa faktor penyebab. Jadi kenapa sampai kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan IGD itu? Yang pertama karena kurangnya informasi dari petugas kesehatan itu sendiri. Karena karena banyaknya pasien, jadi petugas kesehatan sudah beban pekerjaannya bertambah jika dia harus menjelaskan pelayanan apa saja yang perlu dilakukan di IGD, sementara pasiennya. Jadi karena kurangnya informasi dari petugas kesehatan, maka pengetahuan masyarakat itu berkurang mengenai pelayanan IGD. Terus yang kedua, kurangnya informasi yang dibaca oleh pasien. Jadi biasanya kan memang di IGD itu sudah ada bisa ditulis di situ, cuman mungkin pasiennya kurang informasi atau mereka tidak tahu mereka harus baca di mana, sehingga mereka kurang dapat informasi tentang pelayanan apa saja yang perlu diberikan di IGD. Akhirnya pengetahuan mereka berkurang. Terus selain itu kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan ada tenaga kesehatan juga biasanya kurang tahu alur atau pelayanan apa saja yang bisa diberikan di IGD. Jadi maksudnya meskipun mereka bekerja di IGD, biasanya mereka belum bisa memutuskan ini bisa ditangani di IGD atau tidak, begitu. Jadi karena kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan itu sendiri, maka masyarakat pun pengetahuannya jadi ikut berkurang. Terus kalau dari sistem, ya itu dari kurangnya sosialisasi mengenai alur pelayanan kesehatan itu sendiri, entah dari puskesmas setempat atau dari rumah sakit itu sendiri. Oke, bisa turun selanjutnya ke bawah ke. Terus karena isunya karena diambil satu gagasan prioritas, makanya saya pakai itu yang
MC Namara dengan 3 indikator efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Jadi pemecahan masalah yang saya angkat ada 4. Jadi edukasi pelayanan IGD oleh tenaga kesehatan, memberikan edukasi pelayanan di IGD itu apa saja oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, mengedukasi masyarakat mengenai pelayanan kesehatan apa saja yang menjadi kunjungan di IGD, maksudnya pelayanan kesehatan apa saja yang akan dilayani di IGD. Yang kedua, menyampaikan informasi pelayanan di IGD dengan koordinasi fasilitas kesehatan tingkat 1 atau yang biasa kita kenal dengan puskesmas, atau praktek pribadi BPJS, itu kan fasilitas kesehatan tingkat 1. Atau yang keempat, pemecahan masalahnya menyampaikan informasi pelayanan IGD secara pasif, menarik, sederhana, dan mudah dimengerti. Jadi dari efektivitas, efisiensi, dan kemudahan, menyampaikan informasi pelayanan IGD secara pasif, menarik, sederhana, dan mudah dimengerti itu totalnya paling tinggi, 14. Karena dia secara efektivitas nomor 4, efisiensinya 5, kemudahannya 5. Jadi dia menjadi gagasan prioritas, makanya saya menyampaikan informasi pelayanan IGD secara pasif, menarik, sederhana ini yang saya ambil sebagai gagasan prioritas untuk menangani isu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan IGD di RSUD. Itu dengan cara penyampaian informasinya itu dengan cara melakukan membuat banner atau spanduk. Jadi tahapannya itu jadi pertama tahapannya itu berkoordinasi dengan pimpinan, kemudian membuat desain spanduk atau banner sebagai bentuk layanan informasi, kemudian pembuatan desain, lalu pembuatan spanduk atau bannernya, pencetakan, terus penempatan dan pemasangan. Lalu yang terakhir mengevaluasi apakah pemasangan dan penempatan spanduk itu sudah efektif dan banner itu sudah efektif atau belum. Gitu, Bu. Terukur ya teman-teman semua. Ini cuma tambahan ya. Ini bukan tugas saya sebenarnya. Nanti tugas coach menyampaikan bahwa harus terukur di akhirnya. Berarti kalau punyanya Mas Bro ini di bawah Ari. Jadi tadi kalau kayak punyanya Pak Ari tadi, teman-teman saya contohkan saja. Dalam evaluasi ini nanti bisa bikin kuesioner ya ke pasien, ke pengunjung, pasien untuk memberikan jawaban bahwa mereka puas, mereka semakin mengetahui tidak, atau pretest post-test boleh ya, misalnya dia masuk, Ibu mengenal sudah atau bagaimana, terserah nanti ya teman-teman pakai kuesioner atau pakai pretest post-test biar tahu before after-nya. Ya, ini yang paling penting adalah before after. Memperlihatkan sebelum ada rancangan ini dan setelah ada rancangan ini. Tapi karena belum sampai situ, sebenarnya nanti teman-teman akan di-handle oleh coach-coachnya. Yang paling penting adalah tunggu bentar ya. Tadi saya mau mengenalkan ke teman-teman semua bahwa metode menggunakan MC Namara seperti yang Dr. Ari buat. Bisa ya? Jadi teman-teman paham kan? Untuk memilih dari tulangan-tulangan tadi ada 4 tulangan. Dr. Ari punya gagasan pemecahan masalah. Jadi ini penyebabnya, ini gagasannya. Dari gagasan-gagasan ini saya harus bisa pilih. Tak bisa dalam sebulan saya kerjakan semua. Maka di MC Namara. Demikian ya. Bisa juga kalau teman-teman tidak memilih melalui pemecahan masalah, bisa juga dari tulangan tadi, penyebab-penyebab masalah mana. Tapi lebih cocok ke pemecahan masalah. Karena di sini ada unsur kemudahan, unsur efisien, efektivitasnya. Ya. Ini saya hanya mau menggambarkan ke teman-teman tentang bagaimana permasalahan, bagaimana menggunakan MC Namara. Dan tadi kembali ke yang permasalahan tadi, rendahnya pemahaman pasien ya. Pada saat Dr. Ari menyampaikan rendahnya pemahaman pasien, maka harus ada data yang mendukung, data penunjang. Kenapa disebut rendah? Jadi banyaknya pasien yang kreditnya ya, anggaplah ya kreditnya IGD. Kenapa kredit? Karena pasien tadi yang tidak paham tentang alur pelayanannya. Juga Dr. Ari bisa tambahkan alur pelayanan, dikuatkan. Jadi informasi-informasinya ya dengan alur pelayanan dan sebagainya.
juga biasanya saya hanya nyentil aja ini, nanti terserah coach-nya. Biasanya ada yang memberikan informasi tambahan, misalnya melalui video, ya. Biasanya ditambahkan seperti itu. Bisa disebar ke YouTube sehingga kalian bisa pakai barcode. Ini kan rumah sakit kan, jadi kalau pasien-pasien yang sudah bisa pakai QR barcode, mereka cet, nanti muncul deh videonya. Kalian semua kelompok 3 menjadi antek-anteknya, menjadi ini ya, menjadi Dokter Ari punya apa itu namanya, bintang film, wes seperti itu, untuk mainkan videonya, memainkan informasi-informasi yang akan diberikan. Demikian ya teman-teman, kayaknya kita akan terlempar, waktu sudah habis. Jadi tadi Bu As, aduh berapa orang di kelas ini?